Then there was war in heaven. The Son of God, the Prince of Heaven, and his loyal angels, engaged in conflict with the arch-rebel and those who united with him. The Son of God and true loyal angels prevailed, and Satan and his sympathizers were expelled from heaven. Spirit of Prophecy, Volume 1, page 22, paragraph 3. Di Wahyu 12 ayat 7 kita baca di sini ada peperangan di surga antara Michael, Tuhan Yesus dengan malaikat-malaikatnya berperang melawan dragon yang kita tahu adalah setan dengan malaikat-malaikatnya. Jadi ada perang. Di Bible Commentary ini dikatakan oposisi terhadap hukum Tuhan ada awalnya di surga dengan Lucifer. Jadi Lucifer lah yang menjadi setan lah yang awalnya berperang melawan hukum Tuhan, dan itu mulainya di surga ya. Dan yang dia perangi adalah apa? Hukum Tuhan. Jadi peperangan itu adalah peperangan melawan hukum Tuhan. Yang mau diserang adalah hukum Tuhan. Kita lanjut di Great Controversy. Lucifer bilang bahwa kalau hukum Tuhan itu memang nggak bisa berubah, artinya dia punya judgment atau penaltinya nggak bisa juga ditiadakan. Kan? Setiap orang yang melanggar harus selama-lamanya dipisahkan dari penciptanya. Okay? Dan dia bilang di sini bahwa semua Adam dan keturunannya, paling kurang Adam lah ya, dan Hawa, mereka sudah berada di lokasi di mana mereka sudah nggak bisa diselamatkan lagi. Mereka sudah di luar pagar karena hukum Tuhan katanya apa? Nggak bisa berubah. Jadi kalau mereka sudah melanggar, mereka sudah di luar pagar, sehingga mereka nggak pernah bisa masuk pagar lagi, karena kalau masuk pagar, artinya hukum itu bisa berubah. Ini tuduhan setan, inilah peperangan di surga. Dan kita tahu peperangan di surga itu dibawa sampai ke bumi ini kan, sampai sekarang. Jadi mari kita lihat dengan ini serpent atau ular. Karena peperangan di bumi ini adalah lanjutan peperangan di surga. Jadi kita lihat peperangan di bumi di Taman Eden. Dan Tuhan memerintahkan kepada manusia, dan Tuhan berkata, sudah tahu apa yang dibilang, dari semua buah pohon di Taman Eden kamu bisa makan dengan bebas, kecuali buah daripada pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan di hari kamu makan, kamu pasti akan mati. Ini perintah Tuhan. Dan kita tahu, command itu command kan? Roma 7:12. Jadi ini hukum Tuhan. Sama dengan di Yesaya 1 ayat 10. Firman Tuhan itu sama dengan hukum Tuhan kan? Dan waktu Tuhan bilang kamu pasti akan mati, setan bilang di Kejadian 3, dia bilang gini, dia bilang kepada wanita, apakah memang Tuhan bilang itu? Bisa lihat kan? Jadi waktu setan bilang, apakah memang Tuhan bilang itu, itulah peperangannya. Jadi peperangannya ialah untuk meragukan firman hukum Tuhan. Jadi walaupun firman Tuhan sangat jelas, dia bilang, apakah memang itu artinya? Memang dia bilang itu, tapi apakah itu artinya? Itulah peperangannya terhadap firman Tuhan atau hukum Tuhan. Dan di ayat 4 dia bilang apa? Kamu enggak sesungguhnya akan mati. Jadi kita bisa lihat bahwa peperangan yang mulainya di surga dilanjut di bumi karena dia bilang bahwa yang Tuhan bilang itu enggak benar. Dan tadi kita baca bahwa peperangannya ialah terhadap hukum Tuhan. Kan? Artinya yang dia bilang gini, kalau kamu melanggar, kamu enggak mati. Kalau kamu melanggar, kamu tidak terima ganjarannya. Kalau kamu melanggar, kamu tidak akan menerima penghakimannya. Kalau kamu melanggar, upah dosa bukan kematian. Kalau kamu melanggar, kamu tidak akan terima judgment. Itu yang dia bilang. Okay? Setan bilang, kamu nggak akan terima judgment kalau kamu melanggar. Okay? Ini peperangannya.
Jadi kita bisa lihat bahwa di bumi ini peperangannya mulainya di Eden. Bahwa Tuhan nggak akan membinasakan manusia, manusia nggak akan terima judgment walaupun berdosa. Jadi setan bilang bahwa hukum Tuhan itu nggak holy, nggak just, dengan nggak good. Dan setan bilang juga bahwa judgment-nya Tuhan itu sebenarnya bukan judgment dan bukan kematian. Jadi walaupun orang berdosa, nggak ada judgment. Nggak ada judgment. Karena kamu nggak akan mati. Dan kalau mati itu kan judgment. Oke, jadi kita ke 1 Yohanes 4:8 dikatakan, God is love. Nah, setan kutip ini, God is love. Dan karena God is love, dia nggak akan membinasakan kamu. Itu bukan karakter Tuhan. Untuk manusia dibinasakan walaupun sudah melanggar, sudah tahu yang benar tapi melanggar, God is love, artinya love itu tidak termasuk judgment. Itu peperangannya. Yehezkiel 18:23 dikatakan, okay, apakah saya menginginkan orang yang jahat untuk mati? Kan? Jadi ayat-ayat ini dibilang bahwa Tuhan nggak menginginkan orang yang jahat untuk mati. God is love. Jadi kita bisa lihat peperangan terhadap firman Tuhan, hukum Tuhan itu pakai ayat-ayat yang bilang God is love, Tuhan nggak ingin orang jahat mati, artinya biarpun berdosa nggak akan ada yang mati kan. Padahal ini salah mengerti karakter Tuhan. Dan di Yehezkiel 33 ayat 11 dikatakan, saya tidak menginginkan kematian orang jahat. Nah, kalau cuma pilih-pilih kata di ayat itu tentu saja kan. Jadi ayat-ayat ini seakan-akan menunjukkan bahwa God is love itu tidak termasuk dia punya penalty, tidak termasuk dia punya judgment. Dan ini sesuai dengan apa yang dibilang kepada Hawa kan. Kamu nggak akan mati, dalam kurung God is love. Biarpun kamu berdosa, saking God mencintai kamu, dia nggak ingin kamu mati. Dia nggak ingin kamu dibinasakan. Walaupun kamu melanggar, bukankah ini spiritualism namanya? Jadi peperangan terhadap hukum Tuhan yang adalah firman Tuhan itu adalah peperangan yang namanya spiritualism. Lalu kita lihat di Great Controversy, dikatakan, jangan seseorang tertipu dengan klaimnya daripada spiritisme ini. Sudah ditunjukkan teori yang dibentuk sejak fondasi daripada spiritisme itu sedang berperang melawan firman Tuhan yang sangat jelas. Sangat jelas. Jadi di mana perkataan Tuhan Yesus kamu akan mati itu membingungkan. Mati itu lawannya kehidupan. Dan kita tahu Adam sebelum hidup dia nggak ada nafas, nggak bisa bergerak, nggak ada dia. Cuma debu kan, dan debu pun itu bukan Adam. Jadi kalau mati itu lawannya penciptaan. Jadi seakan-akan orang yang berdosa dan nggak akan mati, dan kita tahu spiritisme adalah, well sebenarnya mati tapi enggak. Memang tubuhnya dikubur, tapi rohnya melayang-melayang. Apakah rohnya sudah ada sebelum Adam punya tubuh diciptakan? Nggak ada. Jadi kalau kematian adalah lawannya penciptaan, artinya dia kembali ke debu dan nggak tahu apa-apa. Karena sebelum Tuhan menghembuskan nafasnya di Kejadian 2:7, Adam nggak ada. Yang adalah tanah dan nafas Tuhan. Jadi kalau kembali lagi, hanya ada nafas Tuhan dan hanya ada debu. Itu namanya spiritisme. Jadi peperangan itu adalah peperangan melawan firman Tuhan yang sangat jelas. Very simple dan plain ya. Nggak ada yang membingungkannya di sini. Itu peperangannya. Jadi walaupun Tuhan bilang kamu akan mati, dia bilang apa? No, bukan itu maksudnya. Karena di ayat 1, Kejadian 3 dikatakan, apakah memang Tuhan bilang demikian? Dan Alkitab menyatakan bahwa orang mati nggak tahu apa-apa. Pikirannya sudah lenyap, mereka nggak ada bagian lagi di bawah kolong langit. Mereka nggak tahu apa-apa, nggak tahu sukacita, nggak tahu sedih.
Mereka nggak tahu apa-apa. Karena nggak ada. Orang mati sama dengan debu. Oke. Tapi spiritisme punya ajaran ialah, well, memang tubuhnya jadi debu, tapi dia masih ada pikiran seperti roh yang melayang-melayang katanya. Dan kita tahu roh itu bukan melayang-melayang, itu firman Tuhan kan. Di Ezra 7 ayat 26 dikatakan, barang siapa yang tidak melakukan hukum Tuhan, biarlah dia menerima judgment dan bisa saja itu menghasilkan kematian. Salah satunya kematian, salah satu dibuang, disingkirkan dia punya harta atau masuk penjara. Tapi salah satu daripada judgment apa? Death. Dan kalau melanggar hukum Tuhan atau firman Tuhan itu judgmentnya death, setan bilang apa? No, kamu nggak akan mati. Tuhan, God is love. Dan love itu dia nggak akan binasakan orang yang melanggar sekalipun. Padahal di sini katakan judgmentnya adalah death. Dan setan bilang kepada wanita kan, atau si Hawa, Tuhan nggak membunuh. Dia punya judgment itu nggak benar dan nggak righteous. Dia punya pembunuhan nggak. Tuhan nggak membunuh. Tuhan tidak membunuh. Biarpun kamu melanggar pun, dia punya kasih lebih besar daripada dia mau bunuh kamu. Atau dia mau tarik nafas. Enggak, dia nggak akan. Dia sangat mengasihi kamu. Sehingga walaupun kamu melanggar pun, kamu nggak akan mati. Di Wahyu 16 ayat 7 dikatakan, Tuhan punya judgment yang adalah kematian, hasilnya adalah true dengan righteous. Kan? True dengan righteous, benar dan righteous. Artinya, kalau righteous kan karakter Tuhan. Artinya judgment itu karakter Tuhan. Jadi untuk bilang bahwa Tuhan tidak membinasakan orang yang berdosa, yang nggak mau bertobat dan dibinasakan, kalau saya bilang itu artinya saya bilang Tuhan nggak righteous, Tuhan nggak true. Kalau saya bilang karakter Tuhan tidak termasuk judgment, artinya Alkitab bohong dong. Alkitab bilang dia punya judgment true dengan righteous. Ulangan 4 ayat 8 dikatakan, bangsa apa yang sangat great ini, yang memiliki status dan judgmentnya sangat righteous, sebagaimana semua hukumnya. Semua hukumnya righteous sebagaimana judgment dengan statusnya. Jadi kalau dibilang Tuhan nggak menghakimi, artinya kita nggak perlu status, nggak usah judgment, dan kita nggak usah menurut hukum. Karena kalau pelanggarannya tidak menghasilkan judgment, melanggar terus saja. Melanggar saja terus, kita nggak akan dibinasakan. Melanggar aja, pasti akan dibangkitkan kalau mati. Dan kalau Tuhan Yesus datang, nggak mati, diangkat kawan awan. Karena love-nya menutupi semua kesalahan kita. Paling kurang itu ajaran setan. Lalu dikatakan di Maleakhi 4 ayat 4, ingat hukum Musa. Untuk apa mau ingat hukum Musa kalau judgment-nya nggak benar? Dan otomatis kita harus buang dia punya statutes. Artinya kita nggak perlu pelihara dia punya feast. Kenapa? Biar nggak pelihara juga kok, kita nggak akan binasa. Sudah lihat peperangan terhadap hukum Tuhan ini? Terhadap firman Tuhan yang mulainya di surga? Mazmur 119:160 dikatakan, firman-Mu itu benar sejak awal. Dan setiap firman itu daripada judgment yang righteous bertahan selama-lamanya. Untuk apa ada judgment kalau nggak mau digunakan? Untuk apa ada judgment? Jadi kita bisa lihat bahwa kalau memang Tuhan tidak membinasakan, tulisan Alkitab bohong semua. Dan kalau kita baca ini, setan akan bilang apa? Iya, memang itu yang ditulis, tapi bukan itu artinya. Sama dengan dia bilang kepada Hawa, betul Tuhan bilang itu, tapi bukan itu artinya. Dan waktu dia tipu malaikat-malaikat di surga, karena dia punya posisi sangat dekat dengan Bapa, mereka bisa dipengaruhi. Karena mereka pikir, well, dia yang paling dekat dengan Bapa, udah dia yang paling tahu. Jadi,
kalau dia bilang sebenarnya itu artinya udah pasti benar lah kan, soalnya dia yang paling dekat dengan Bapa. Jadi dia menggunakan dia punya posisi itu sebagai keuntungan untuk menipu orang atau menipu malaikat kan. Oke, tuduhannya. Dia punya tuduhan, kan? Di Kejadian 31 dia bilang apa? Apakah Bapa memang bilang? Apakah itu yang dia bilang kan? Dan ular atau setan itu memang sangat lihai dia. Yang dia bilang apa? Memang Tuhan bilang itu, tapi bukan itu maksudnya. Jadi dia nggak perlu rubah katanya. Dia hanya menanyakan apakah memang itu maksudnya. Setan bilang bahwa mustahil bagi keturunan Adam untuk memelihara hukum Tuhan. Dan dia menuduh kepada Tuhan bahwa Tuhan kekurangan hikmat dan kekurangan kasih. Kalau keturunan Adam dan Hawa nggak bisa menurut hukum Tuhan, artinya persoalannya di pemberi hukum itu. Kenapa buat hukum yang nggak bisa dituruti? Sehingga orangnya udah pasti akan melanggar. Lalu dihukum mati lagi. Artinya kalau hukumnya nggak bisa dituruti, nggak ada yang akan hidup karena semua akan melanggar. Lalu di sisi lain dia bilang apa? Well, tapi God is love, dia nggak akan binasa. Di satu sisi dia bilang, hukum Tuhan itu salah karena nggak bisa dituruti. Lalu di sisi lain dia bilang, biarpun nggak dituruti nggak apa-apa, dia nggak akan membinasakan kamu. Jadi either way, orang yang diciptakan nggak ada yang binasa. Dan ini semua salah Tuhan. Itu tuduhan setan. Yang kita tahu setan nggak ada kebenarannya, kan? Setan bilang bahwa hukum Tuhan itu ada salahnya, faulty kan, ada kesalahannya. Dan untuk kebaikan semesta alam, sebaiknya tuntutannya dirubah katanya. Nah, kalau bilang dirubah, Daniel 7:25 kan, kita tahu dia punya representatif di dunia, mau merubah hukumnya. Jadi kalau persoalannya dihukum, artinya hukumnya harus dirubah. Ini yang setan bilang. Dengan menyerang hukum Tuhan, dia berpikir untuk menaklukkan otoritas daripada author-nya. Sehingga dialah yang akan menggantikan Bapa di surga sebagai yang maha tinggi. Karena kalau hukumnya Bapa memang salah, dan setan yang temukan kesalahannya, dan seandainya salah, artinya setanlah yang patut duduk di tahta Bapa. Itu yang dia inginkan. Dia mau menjadi seperti yang maha tinggi kan, dengan menyerang hukum Tuhan. Baik. Nah, ini baru-baru ini. Baik. Ini sangat baru-baru. Ini November 28. Sekarang tanggal berapa? 28 juga ya. Oke, saya baru ambil tadi nih. Oke. Jadi di sini dikatakan di Breitbart, oke. Pemerintahan UK itu United Kingdom, Inggris, prosekutornya punya argumentasi ialah dia bilang gini, bagian daripada Alkitab, ada bagian-bagian Alkitab yang nggak pantas lagi untuk akhir zaman. Peperangannya sama nggak? Dia bilang ada bagian daripada Alkitab yang udah nggak pantas lagi. Nah, apa dia bilang yang nggak pantas? Dia bilang sini, mereka menuduh seorang pengkhotbah jalanan ya, dengan mengutip Alkitab tentang pasangan lesbi. Dan bilang bahwa Alkitab itu nggak berlaku lagi di akhir zaman karena menyerang hubungan lesbi. Kita punya gaya hidup sudah beda katanya. Sudah modern society. Jadi nggak pantas lagi untuk menuduh orang yang lesbi atau LGBT karena sekarang sudah bisa terima. Mungkin dulu sudah bisa lihat peperangan yang mulai di surga sekarang sedang kita lihat di akhir zaman. Nah, ini ada website yang namanya The Character of God. Kita sudah pernah belajar ini dulu kan? Kalian sudah pernah ingat. The Character of God ya judulnya. Dan kalau kita ke Character of God, kita bisa lihat juga Double-Minded God.
kita bisa ke bagian websitenya. Kalau kalian buka Character of God, lalu bisa lihat Double-Minded God. Lalu kita pergi ke Question for Objectors on the Character of God, halaman 3. Dan ini dia punya bagian. Dan ini orang Advent. Dia tulis begini, Mrs. White menyatakan di Kerinduan Segala Zaman, halaman 19, dengan datang untuk berdiam dengan kami, Tuhan Yesus mau mengungkapkan Bapa kepada manusia dan kepada malaikat-malaikat. Ada yang mau diungkapkan. Tuhan Yesus memiliki firman Bapa. Pikiran Bapa melalui firman Tuhan Yesus bisa kedengaran sekarang. Jadi dengan Tuhan Yesus berbicara, saya bisa mengerti pikiran Bapa. Diungkapkanlah pikiran Bapa melalui perkataan Tuhan Yesus. Ini kutipannya, jadi dia sudah tutup kutip ya. Memang Miss White bilang, dan ini buka kutip, ini tutup kutip. Jadi sekarang di Scannote ini, dia punya komentar, bukan Miss White lagi. Lalu dia bilang apa? Sebagaimana yang tadi bahwa Tuhan Yesus itu mengungkapkan pikiran Bapa, ini nggak berlaku untuk Musa, Joshua, Elijah, David, dan Nabi siapa saja. Dan tentu saja, seluruh tulisan di Alkitab yang diulang-ulang, diedit untuk berabad-abad sudah pasti salah. Jadi mereka bilang, kalau Tuhan Yesus, bolehlah. Kalau bicara Tuhan Yesus, boleh. Okay? Tapi, kita nggak bisa bilang itu tentang Musa, Joshua, Elijah, dan semua nabi-nabi di Alkitab. Apalagi Alkitab sudah diedit, sudah di transkripnya diulang-ulang kembali, sehingga kita sudah mulai ragukan tulisan Alkitab apakah masih utuh. Lalu dikatakan, hanya anak Bapa yang adalah firman Bapa sesuai dengan Alkitab dan sesuai dengan Miss White katanya. Hanya Tuhan Yesuslah yang membuat pengungkapan pikiran Bapa bisa didengar. Artinya Musa nggak bisa. Artinya Musa salah, Joshua salah, Elijah salah, David salah, dan semua tulisan Alkitab salah. Hanya anak Bapa. Dengan mempertahankan ide bahwa semua tulisan di Perjanjian Lama yang telah diasumsikan adalah inspirasi dari Tuhan, okay? Itu semua berdasarkan kepercayaan tradisi. Okay? Artinya, kalau saya percaya tulisan Alkitab, saya mengutamakan tradisi lebih daripada kehidupan Kristus. Artinya, ini website bilang apa? Kita nggak bisa percaya Alkitab lagi. Kita hanya bisa lihat kehidupan Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mengetahui pikiran Bapa, semua nggak bisa. Jadi apakah kita lihat bahwa firman Tuhan, hukum Tuhan sedang diserang? Sedang diserang kelas berat, sedang diserang. Jadi tulisan Musa, Joshua, Elijah, semua nabi-nabi bukan inspirasi Tuhan, bukan. Hanya Tuhan Yesuslah yang bisa mengungkapkannya dengan benar, yang lain salah. Oke, di John 5:46 katakan, Tuhan Yesus bilang gini ya, kalau kamu percaya Musa, kamu harusnya percaya saya. Musa tulis tentang saya kok. Nah, tunggu. Kalau saya nggak percaya Musa, lalu Musa tulis tentang Tuhan Yesus, artinya saya nggak pernah kenal Tuhan Yesus. Ayat 47. Tapi kalau kamu nggak percaya Musa, Jeremia, Joshua, dan semua nabi yang dia kutip tadi ya, kalau kamu nggak percaya mereka semua, dibilang apa? Bagaimana kamu mau percaya perkataanku? Lalu dikatakan di John 5:39, selidikilah firman Tuhan, karena firman Tuhan itu, dan firman Tuhan itu, waktu Tuhan Yesus bicara ini di Perjanjian Lama ya, firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Maleakhi, firman Tuhan itu bicara tentang saya. Nah, Tuhan Yesus nggak ada tulis Perjanjian Lama, mulai dengan Musa dan Maleakhi kan, Tuhan Yesus nggak tulis. Dan dibilang itu semua bicara tentang saya. Artinya semua tentang Tuhan Yesusnya salah dong. Kita nggak bisa percaya tuh. Kita nggak bisa percaya bahwa yang mereka tulis tentang Tuhan Yesus benar, sementara Tuhan Yesus kutip Perjanjian Lama selalu kan. Di Padang Belantara dia kutip apa? Buku Ulangan kan. Dia kutip Ulangan, telah tertulis semuanya dari Perjanjian Lama. Nah, kalau dia mau kutip dari Perjanjian Lama,
Kenapa dia mau kutip dari perjanjian lama yang salah? Artinya kita sudah lihat peperangan kelas berat. Lukas 24-27, Tuhan Yesus bilang kepada Kleofas dalam perjalanan ke Emmaus dengan temannya kan. Mulai dengan Musa dan semua nabi, Musa sampai Maleaki. Di dalam firman Tuhan, mereka semua tulis tentang saya. Nah, sudah bisa lihat ini? Jadi saya sudah mulai ragukan ini. Kalau memang saya percaya apa yang dibilang tadi, artinya ini nggak benar nih. Kan? Jadi setan nggak usah rubah kata-katanya, dia meragukan saja. Apakah kamu memang anak Bapa? Apakah Tuhan memang bilang begitu? No, bukan itu artinya. Memang orang mati, tapi dia nggak mati. Jadi kalau orang bilang, oh dia mati kok, kita kubur dia. Betul, tubuhnya mati, tapi rohnya masih melayang-melayang. Buktinya dia kunjungi kamu kan, padahal malaikatnya yang kunjungi malam-malam. Oke, kita lihat di sini, Musa sendiri nggak membuat hukum. Musa sendiri nggak tulis hukum. Semua yang ditulis bukan dari dia. Kristus berikan kepada Musa status dengan requirement. Tuntutan yang kita tahu adalah judgment juga kan. Yang dibutuhkan untuk umat Tuhan, untuk kehidupan keagamaan mereka, untuk menuntun dan memagari umat Tuhan supaya tidak melanggar hukum Tuhan. Orang-orang Kristen melakukan kesalahan yang sangat besar untuk bilang bahwa hukum ini kejam. Lalu yang ditulis Musa ini seakan bertentangan dengan misinya Kristus. Bukan kayak itu yang dibilang tadi. Satu kesalahan untuk bilang buku Musa dengan Kristus punya Injil beda. Seakan-akan Kristus menentang precept dan judgment dengan statusnya Musa, padahal Kristus yang kasih semua itu. Kristus yang kasih kepada Musa status dengan judgment. Jadi kalau saya ragukan Musa di Yohanes 5, 46 dan 47, saya otomatis akan ragukan firman Tuhan. Saya akan ragukan Tuhan Yesus, saya akan ragukan Bapa. Bukankah ini peperangan yang mulainya di surga? Ini peperangannya. Sebagaimana sudah ditunjukkan, teori yang membentuk fondasi spiritisme sekarang sedang memerangi firman Tuhan yang sangat jelas. Jadi ini bukan satu hal yang sangat sulit. Ini membuat saya ingat orang-orang yang ke sekolah ya, orang-orang yang ke sekolah-sekolah teologi ya. Mereka bilang apa? Kamu kalau baca Alkitab nggak bisa. Kamu harus ke sekolah baru dan harus titel yang tinggi baru kita bisa jelaskan itu. Kalau orang memang malas belajar ya dia terima aja kan. Jadi ini peperangan ialah hanya imam-imam besarlah yang bisa menjelaskan apa artinya. Di zaman kepausan kegelapan hanya uskup-uskup lah yang bisa menjelaskan firman Tuhan. Kalau di akhir zaman hanya orang yang bertitel yang ke sekolah teologi tinggi lah yang benar-benar mengerti apa artinya. Memang dibilang itu sih. Memang gue lihat betul sih. Memang dibilangnya kepala. Memang Daud, memang di Alkitab dibilang di kepala. Tapi berdasarkan kita ke sekolah tinggi, itu artinya di kaki. Apakah memang Bapak bilang begitu? Dan untuk mempertahankan tuduhannya bahwa Bapak itu tidak adil terhadap dia, terhadap setan, dia menyalahgunakan atau artikan firman dan tindak tanduk pencipta. Dia punya policy lah untuk membingungkan malaikat-malaikat dengan dia punya argumentasi yang sangat lihai ini mengenai tujuan Bapa. Semua yang sangat sederhana dia selubungi dengan satu misteri. Makanya dia namanya apa? Misteri Babylon. Ada berapa? Ada 3. Oh ada 3? No ada 1. Loh katanya 3. Sekarang 1. Iya 1. Jadi 1 atau 3? 1 dan 3. Jadi yang mana? Misteri. Tuhan bilang boleh makan nggak? Dia bilang nggak boleh sih. Dan kalau nggak boleh makan apa? Kalau makan apa? Mati. Tapi nggak mati sih. Loh katanya mati. Iya mati tapi enggak. 3 tapi 1. Lihat. Yang sangat sederhana dia selubungi dengan misteri. Dengan dia punya
pemutarbalikan yang lihai ini, dia mencantumkan dalam ide dia keraguan akan firman Yehova yang sangat sederhana. Kamu akan mati. No, kamu nggak akan mati. 1 Korintus 8 ayat 6 bilang cuma satu God. Betul, cuma satu God, tapi 3. Tapi Alkitab bilang batunya kena di dahi. Betul, betul. Dan itu betul. Dan saya mengerti, kalau kamu nggak ke sekolah memang begitu. Tapi kalau ke sekolah, di kakinya. Jadi orang yang ke sekolah, wah, kalau gitu harus ke sekolah dong. Tapi nggak pernah bisa ke sekolah ini. Ya, bergantunglah kepada orang yang ke sekolah, betul? Kita bisa lihat di Kejadian 31. Apakah memang Bapak bilang itu? Bukan itu artinya. Saya lah malaikat di samping Bapak di surga. Saya ngerti apa maksud Bapak. Kalau Bapak bilang ini artinya itu. Kamu kan nggak tahu. Kamu nggak pernah kenal Bapak. Saya di samping Bapak. Artinya itu. Jadi saya nggak pernah bisa tahu dan udah bagus saya bilang sama kamu. Kalau saya nggak bilang ya kamu bingung terus. Dia selalu mau menanyakan keadilan Bapa, justice Bapa, judgment Bapa kan. Dia selalu mau meragukan. Dia bilang kepada Tuhan Yesus, kalau memang kamu anak Bapa. Kalau, tapi saya ragukan kalau kamu anak Bapa. Nah, cerita di 1 Samuel 15 kita tahu, Tuhan bicara kepada Samuel untuk bilang kepada Saul untuk membinasakan kan. Untuk membinasakan orang-orang Amalek. Semuanya dibinasakan. Namanya ada kehidupan, dibinasakan. Nggak ada yang diluputkan. Okay. Dengarlah, dikatakan. Di ayat 1, dengarlah kamu kepada suara firman Tuhan. Ayat 2, Yehova bilang, ingat bagaimana orang-orang Amalek memperlakukan orang Israel di padang belantara. Ingat itu, dengar suara firman Tuhan. Samuel bilang, sekarang pergi dan binasakan orang-orang Amalek. Binasakan tuntas. Jangan ada yang diizinkan hidup. Binasakan pria, wanita, bayi, masih menyusu. Dia punya ternak-ternak semua. Binatang semua dibinasakan. Semuanya dibinasakan. Mereka bilang apa? Oh, kita nggak binasakan Agag. Dan kita nggak membinasakan domba-domba yang sehat. Kan? Semua yang baik kita nggak binasakan. Kita nggak mau binasakan mereka semua. Tunggu, tadi dibilang apa? Binasakan semua. Lalu dibilang apa? Dengar suara firman Yehova. Semua dibinasakan. Dia bilang apa? No, 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 no. No, saya kan kenal Bapak. Saya kenal karakter Bapak. Enggak. Tuhan nggak mau binasakan. Seakan-akan yang Tuhan bilang bohong. Bukan itu maksudnya. Maksud Tuhan binasakan yang buruk-buruk, tapi yang bagus untuk dipersembahkan, nggak usah dibinasakan. Tuhan nggak akan membinasakan. Apakah ini pemutarbalikan yang sedang kita lihat di akhir zaman, yang mulainya di Taman Eden? Ayat 22, dia bilang apa? Apakah Tuhan menginginkan kamu punya persembahan-persembahan? Bukankah lebih baik kamu menurut daripada melanggar lalu bilang bahwa kamu melanggar untuk menyenangkan hati Tuhan? Kamu punya pemberontakan, Saul, adalah witchcraft. Dan kita sudah tahu apa witchcraft. Sorceries, pharmakia. Dan kamu punya keras kepala itu adalah pelanggaran dan idolatry, penyembahan berhala. Karena kamu telah menolak firman Yehova, kamu pun ditolak sebagai raja. Jadi kalau kita bilang, no, Bapak nggak membinasakan. Saya sudah memutarbalikan karakter Bapak. Dan itu namanya pemberontakan, witchcraft. Dan itu apa witchcraft? Spiritisme. Sama dengan yang setan bilang kepada Hawa di Taman Eden kan? Itu adalah spiritisme. Witchcraft dengan demon worship. Penyembahan iblis. Untuk saya bilang bukan itu maksudnya. Tuhan nggak membinasakan. Itu penyembahan iblis. Itu sama dengan Hawa. Sudah terhipnotis dengan tipuan setan bahwa no, Tuhan is love. Dia nggak akan membinasakan. Spiritisme kita tahu adalah witchcraft, sorcery, demon worship. Itu sama dengan menolak firman Tuhan. Peperangan terhadap firman Tuhan adalah spiritisme.
Mereka hanya bisa melihat God of anger, kan? Jadi ada yang melihat, Tuhan cuma marah-marah saja. Sedikit-sedikit nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Lalu sementara yang lain, no, Tuhan nggak membinasakan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi tipuannya itu disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan orang itu. Satu bilang Tuhan nggak membinasakan, yang satu, Tuhan cuma ingin membinasakan. Jadi ini sedang berperang, peperangan terhadap apa? Firman Tuhan. Setan sudah lama mempersiapkan dia punya usaha akhir ini untuk menipu seluruh dunia. Fondasi daripada pekerjaannya sudah diletakkan di Eden. Fondasi peperangan di akhir zaman sekarang, mulainya kamu sebenarnya nggak mati. Tuhan enggak akan jalankan judgment-nya. Dia terlalu baik. Itu spiritisme. Sedikit demi sedikit dia telah mempersiapkan jalannya untuk dia punya tipuan gacoknya dalam tipuan spiritisme. Yaitu Tuhan tidak membinasakan. Jadi itu website yang tadi kita lihat. Apakah inilah peperangan akhir zamannya? Mazmur 19 ayat 9 katakan, judgment-nya Tuhan punya judgment. Kalau orang melanggar, true dengan righteous. Dia nggak bilang false dan unrighteous. Ini peperangannya. Oke, kita lihat Laodicean blindness, buta orang Laodikia. Gereja atau sidang di akhir zaman yang memiliki kondisi Laodikia, mereka nggak tahu bahwa mereka buta. Jadi mereka buta, tapi mereka nggak tahu mereka buta. Sama dengan orang-orang Farisi. Mereka nggak buta, tapi mereka buta. Tapi mereka nggak tahu bahwa mereka buta karena mereka pikir kita bisa lihat kok ini orang buta yang buta. Padahal Tuhan Yesus bicara tentang apa? Spiritual. Jadi Laodikia di akhir zaman mereka nggak tahu mereka buta. Jadi mereka butanya apa yang mereka nggak bisa lihat? Gospel. Karena dikatakan di 2 Kor 4 ayat 3, gospel itu kalau disembunyikan, atau kalau gospel itu kalau nggak bisa dilihat orang buta itu nggak bisa lihat gospel. Dan karena nggak bisa lihat gospel, mereka hilang. Kita sudah tahu di Roma 1:16, gospel itu kuasa Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Artinya kalau tolak gospel, otomatis lawannya selamat. Jadi butanya itu dari karakter Bapa, mereka nggak bisa lihat gospel. Di karakter Bapa, mereka cuma lihat, dia love, dia nggak akan binasakan. Itu nggak gospel, itu bukan gospel. Itu gospel yang sudah diputar balikan di Galati 1 ayat 6 dan 7 kan. Lalu di 2 Korintus 4 ayat 4 selanjutnya, setan telah membutakan pikiran mereka sehingga mereka tidak melihat terang gospel yang mulia. Mereka nggak bisa lihat terang gospel yang mulia. Nah kita tahu, mulia itu apa? Mulia itu karakter Bapa, hukum Bapa. Jadi mereka nggak bisa lihat karakter Bapa yang mulia di dalam hukum Tuhan. Mereka hanya bisa lihat, ini hukum Tuhan hanya mau membinasakan terus. Cuma orang berdosa, orang berdosa nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Mereka nggak bisa lihat gospel. Mereka nggak bisa lihat karakter Bapa di dalam sebuah hukum. Jadi orang-orang Laodikia buta kepada terang Injil Kristus yang mulia. Nah di 2 Korintus 3:13 dikatakan, Musa waktu menutup wajahnya, dia menutup wajahnya itu karena wajahnya terlalu silau untuk dilihat mereka. Dan kesilauan itu yang mereka nggak bisa lihat, sehingga Musa tutup wajahnya agar mereka nggak kesilauan, ialah the end. Yang mereka nggak bisa lihat adalah the end. Nah, apa itu the end? Roma 10 ayat 4 katakan, the end adalah karakter Bapa yang sempurna, yang mana ada karakter Bapa yang mereka nggak bisa lihat kan. Jadi karakter Bapa yang sempurna itulah yang mereka nggak bisa lihat dari 10 hukum. Dan itu sangat silau untuk mereka lihat, sehingga Musa lah yang harus tutup wajahnya supaya mereka nggak kesilauan. Jadi karakter Bapa mereka nggak bisa lihat. Yang sudah tahu kan, the end itu the righteousness of the law.
righteousness-nya yang diinginkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang melebihi righteousness-nya orang-orang Farisi. Jadi mereka nggak bisa lihat karakter Bapa, dan karakter Bapa yang mereka nggak bisa lihat apa? Bahwa Tuhan membinasakan orang-orang yang berdosa kalau mereka nggak bertobat. Mereka cuma bisa lihat apa? Oh, God is love. God is love. Dia nggak akan membinasakan. Nah, kalau dia nggak membinasakan, kira-kira anaknya itu apa dan? Di kayu salib, apa itu? Jadi ada bagian karakter Bapa yang mereka nggak bisa lihat. Yaitu dia punya judgment. Oh, Tuhan dia nggak akan binasakan. Dan ini adalah setan yang ajarkan. Kristuslah yang terima judgment-nya kan? Kan Tuhan Yesus terima judgment. Lalu, karena dia sudah terima judgment, dia berikan kepada kita, dia punya righteousness atau mercy. Jadi judgment, righteousness, mercy itu karakter Bapa. Buktinya Tuhan Yesus mati judgment, dan saya diberikan righteousness itu karena mercy. Mereka hanya lihat mercy, mercy, mercy. Mereka nggak bisa lihat judgment. Tuhan Yesus di kayu salib, apa dan kalau bukan judgment? Kecuali Tuhan Yesus nggak mati kali di kayu salib. Oh no. Di 2 Korintus 3 ayat 14, pikiran mereka dibutakan waktu baca buku Musa. Bukankah Musa dan semua nabi-nabi di Perjanjian Lama diragukan? Artinya bagian daripada Perjanjian Lama yang mereka ragukan atau Alkitab apa? Tuhan punya judgment. Bahwa Tuhan nggak membinasakan. Jadi Sodom dan Gomora itu sudah di copy sampai udah nggak benar kan? Semua di mana terjadi pembantaian orang-orang yang Tuhan perintahkan, oh enggak, itu salah, itu salah. Ini dia. Dan dikatakan waktu mereka baca Perjanjian Lama, mereka nggak bisa lihat ini. Mereka nggak bisa lihat the end, sempurnanya karakter Bapa di dalam hukum, yaitu mercy dan judgment. Mereka nggak bisa lihat judgment. Sampai sekarang di akhir zaman pun, waktu baca buku Musa, masih nggak bisa lihat mereka. Bukankah benar di akhir zaman nggak bisa lihat? Orang-orang Yahudi dibutakan mata mereka, sehingga mereka nggak bisa lihat lebih jauh daripada korban-korban binatang yang mereka persembahkan, sehingga mereka hanya lihat korbannya, mereka nggak bisa lihat Tuhan Yesusnya. Jadi ini rutinitas banget, bahwa untuk bunuh domba itu rutinitas. Seakan-akan bunuh domba itu nggak akan digenapi Tuhan Yesus. Bunuh domba itu bukan bayang-bayang Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan itu nggak judgment, kenapa ada binatang mati dan? Apa urusannya binatang mati dengan saya yang berdosa? Itulah judgmentnya yang melambangkan Tuhan Yesus, tapi mereka nggak bisa lihat itu. Ceremonial itu glorious, glorious. Tadi apa? Tadi yang mereka nggak bisa lihat apa? The glorious gospel. Jadi mereka nggak bisa lihat gospel di ceremonial law. Di ceremonial law-nya mereka nggak bisa lihat gospel. Dan ceremonial law ini menolong manusia berdosa untuk diselamatkan dengan melihat Tuhan Yesus melalui binatang-binatang ini. Adam melihat Kristus waktu dia sembelih binatang-binatang ini. Orang-orang Yahudi nggak bisa lihat Kristus. Mereka hanya bisa lihat binatang mati. Jadi kalau saya bisa lihat Kristus di persembahan atau dia punya korban, saya bisa lihat gospel. Makanya mereka tolak Tuhan Yesus yang selama ini dilambangkan binatang-binatang yang dengan setia mereka persembahkan. Jadi yang mereka nggak bisa lihat adalah Kristus, gospel. Mereka nggak bisa lihat apa? Judgment, karena Tuhan Yesus apa? Judgment. Mereka bilang Tuhan nggak membinasakan. Nah kalau tolak judgment, otomatis tolak apa? Statutes. Otomatis statutes akan ditolak. Jadi binatang-binatang yang nggak ada salahnya ini, yang melambangkan Kristus, adalah judgment of God. Barang siapa percaya, nggak perlu judgment, karena Tuhan Yesus sudah pikul judgment-nya, mereka terima apa? The mercy of God. Bukankah ini dia punya ujian hari ini?